Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang rencana-rencana atau perencanaan dalam instrumen pemerintahan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rizky Ananda dengan NIM akhiran 112. Dan saya sebagai moderator akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Erli kepada saudara Erli, disilakan. Hai, saya Erlina Melinda dengan NIM saya 667023 0111. Selanjutnya saudara Citra, disilakan. Perkenalkan, nama saya Citra Septia Dewi dengan NIM terakhir 0129. Selanjutnya kepada Farita. Perkenalkan, nama saya Farita Kaila dengan NIM terakhir 0031. Selanjutnya kepada saudara Syifa, disilakan. Baik, perkenalkan nama saya Asyifa Chandra dengan NIM terakhir 0128. Selanjutnya kepada saudara Sofi, disilakan. Baik, nama saya Nur Sofi Desnianum dengan NIM terakhir 0111. Terima kasih. Selanjutnya kepada saudara Abiu, disilakan. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Bayana dengan NIM terakhir 0119. Selanjutnya kepada saudara Dominik, disilakan. Perkenalkan, nama saya Rumit Zidon Tirza dengan NIM terakhir 0126. Terima kasih. Selanjutnya kepada saudara Sahara, disilakan. Perkenalkan, nama saya Sarah Andriani dengan NIM terakhir 0035. Terakhir kepada saudara Ririn, disilakan. Baik, perkenalkan saya Ririn Riani Duatunisa dengan NIM terakhir 0121. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah pemaparan materi yang dimana akan menjelaskan tentang rencana-rencana atau perencanaan dalam instrumen pemerintahan, yang dimana akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada materi pertama, disilakan. Baik, pengertian. Rencana adalah keseluruhan proses pemikiran dan juga penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang, dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tapi dapat juga dikatakan bahwa rencana merupakan bagian yang tidak bisa dihindari dalam suatu organisasi, karena sebagai tahap awal untuk mencapai tujuan. Sebab demi mencapai tujuan pemerintahan harus terlebih dahulu untuk menyusun rencana. Perencanaan juga sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam manajemen pemerintahan. Seluruh aktivitas dan juga kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah harus terlebih dahulu untuk melalui proses perencanaan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan output atau keluaran kegiatan pemerintahan yang tepat sasaran dan juga sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perencanaan juga sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga Nah, masuk ke dalam kategori dari perencanaan informatif nih, yang pertama ya. Nah, jadi apa sih perencanaan informatif itu? Rencana-rencana estimasi mengenai perkembangan masyarakat yang dituangkan dalam alternatif-alternatif kebijakan nih yang tertentu, atau rancangan estimasi mengenal. Nah, contohnya itu kita bisa mengambil rencana anggaran belanja yang dibuat oleh pemerintah untuk mengestimasi pengeluaran dalam suatu proyek atau program. Meskipun demikian, perencanaan informatif itu tetap penting untuk memberikan gambaran awal tentang suatu proyek atau program dan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, ada perencanaan indikatif. Jadi, perencanaan indikatif itu adalah rencana-rencana yang memuat kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dan mengidentifikasi bahwa kebijaksanaan itu akan dilaksanakan. Contohnya adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional nih.
yang memuat kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam jangka menengah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Masuk ke yang ketiga, ada perencanaan operatif, di mana perencanaan operatif itu adalah rencana-rencana yang terdiri dari persiapan-persiapan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan. Contohnya kita ambil adalah rencana kerja atau program kerja yang dibuat oleh suatu instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang tertentu. Nah, rencana kerja itu tuh berisi kegiatan yang harus dilakukan, dari waktu pelaksanaan sumber daya yang dibutuhkan dan juga indikator dari keberhasilan. Mungkin sebagai contoh pula, sebuah instansi pemerintah membuat rencana kerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap daerah-daerah tertentu. Nah, rencana kerja itu berisi kegiatan yang seperti pelatihan guru, pengadaan buku-buku pelajaran, dan juga pembangunan dari gedung sekolah itu. Setiap kegiatan pasti memiliki waktu pelaksanaannya dong. Nah, sumber daya yang dibutuhkan dan juga indikator keberhasilan yang jelas, itu perlu adanya perencanaan operatif yang baik. Jadi instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan juga efisien. Lalu yang terakhir ada yang perencanaan strategis, yaitu perencanaan strategis dalam instrumen pemerintahan adalah rencana yang memuat kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contohnya itu rencana pembangunan jangka menengah nasional juga nih yang dibuat oleh pemerintah Indonesia setiap 5 tahun sekali. Nah, RPJM ini memuat visi, misi, dan juga tujuan pembangunan nasional serta strategi dan juga kebijakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, juga memuat program dan kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan stakeholder lainnya. Dengan adanya RPJMN ini, pemerintah juga dapat mengarahkan pembangunan nasional secara terencana dan terarah untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Nah, setiap kategori perencanaan tersebut memiliki tujuan dan fokus yang berbeda-beda. Namun semuanya bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dan mewujudkan kesejahteraan. Baik, kategori perencanaan selanjutnya yaitu ada perencanaan taktis, ialah langkah yang diambil setelah pelaku dan tim menyusun rencana strategis. Untuk mencapainya, dibuat tujuan dan sasaran yang lebih kecil. Nah, kemudian ada perencanaan jangka pendek yang merupakan perencanaan untuk waktu yang singkat atau sering disebut dengan perencanaan operasional. Contohnya itu ada rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD, ialah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun atau disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah. Nah, selanjutnya ada perencanaan jangka menengah yang merupakan perencanaan yang dijabarkan dari perencanaan jangka panjang dan merupakan perencanaan yang paling efisien dari segi pelaksanaannya. Contohnya itu ada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dalam periode 5 tahun. Kemudian, ada perencanaan jangka panjang yang merupakan perencanaan yang lebih umum dan belum terperinci, yang bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Nah, contohnya itu ada rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD, ialah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. Sekian. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur rencana atau perencanaan. Dengan kata lain, setiap organisasi memiliki rencana-rencana yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk melanjutkan atau meluntur-lantarkan tentang yang hendak dicapai oleh suatu organisasi tersebut. Nah, dalam bentuk rencana GBCM Turnbush mengemukakan unsur-unsur rencana dalam perspektif hukum administrasi negara, yaitu yang pertama ada gambaran tertulis. Dalam hukum administrasi negara, rencana digunakan untuk merepresentasikan aspek-aspek kegiatan masyarakat yang sejenis atau beragam. Yang kedua, ada keputusan atau tindakan. Nah, dalam undang-undang dan berdasarkan pada wewenang yang diberikan, untuk itu susunan perencanaan biasanya berbentuk absolut atau berupa informasi program kerja yang berbentuk penyampaian informasi mengenai perkembangan di masa yang akan datang. Yang ketiga, ada organ pemerintahan. Nah, di sini ditujukan pada perencanaan yang dibuat oleh organ pemerintahan. Nah, suatu tindakan hukum pemerintahan yang bersifat sepihak berdasarkan peraturan undang-undangan tertentu. Yang keempat, ada yang ditujukan pada masa yang akan datang. Dibicarakan untuk hal-hal yang akan direncanakan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi dari
keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja dari tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Yang kelima ada elemen-elemen rencana. Pada suatu rencana sesuai dengan kategori rencana, seperti rencana informatif, indikatif, atau operasional, biasanya di dalamnya terkandung informasi rencana kebijakan yang akan ditempuh, terutama dalam bentuk peraturan kebijakan atau persetujuan kebijakan, pedoman-pedoman, peraturan umum, keputusan kontrak yang berlaku umum, keputusan-keputusan, dan perjanjian-perjanjian. Yang keenam, memiliki sifat yang tidak sejenis atau beragam. Berdasarkan ketentuan peraturan umum, diatur mengenai peristiwa-peristiwa atau kejadian yang sama dengan akibat hukum yang sama. Sedangkan pada rencana dihimpun berbagai peristiwa atau keadaan yang tidak sama. Yang ketujuh ada keterkaitan. Rencana-rencana menghimpun antara berbagai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang tidak sejenis. Misalnya, pada penataan ruang bagi masyarakat yang di dalamnya terhimpun berbagai pembuatan keputusan dan tindakan-tindakan yang berkenan dengan tata ruang. Yang kedelapan, untuk waktu tertentu. Rencana pada dasarnya memiliki batas waktu tertentu. Batas waktu itu berakhir ketika rencana perbuatan menjadi tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi, tidak ada batasan tertentu bagi rencana. Semua tergantung dari hasil tujuan pemerintah. Selanjutnya, yang keempat adalah asas keterbukaan atau transparansi, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi manusia atau HAM. Yang kelima ada asas proporsionalitas, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keenam kita ada asas profesional. Asas ini mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada asas akuntabilitas. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas perencanaan dalam penyelenggaraan negara. Menurut pasal 2 ayat 3 UU SPPN, Undang-Undang Sistem Pemberitaan Pendidikan Nasional, mengatur bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari yang pertama asas kepastian hukum. Nah, asas ini tuh menekankan pentingnya hukum sebagai landasan utama dalam negara hukum. Itu berarti hukum harus jelas, dapat diakses, dan dapat dipahami oleh semua orang. Selain itu, kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, serta harus adil dan sesuai dengan norma keadilan. Nah, yang kedua ada asas tertib penyelenggaraan negara. Asas ini menekankan pentingnya tatanan dan keteraturan dalam penyelenggaraan negara. Nah, hal ini juga mencangkup keserasian, keseimbangan, dan peraturan yang baik dalam menjalankan pemerintahan agar negara dapat berfungsi dengan efisien dan efektif. Lalu ada asas kepentingan umum. Nah, asas ini mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Pemerintah harus bertindak untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dengan cara yang inklusif dan adil. Baik, terima kasih atas pemaparan materi sebelumnya. Di sini saya akan mengambil contoh studi kasus yang ada di Indonesia di dalam jurnal yang berjudul Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Suryadi Jaya, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia. Pemaparan studi kasusnya itu, saya melihat konteks perencanaan pembangunan dalam negeri, yaitu IKN atau Ibu Kota Negara yang dipindah. Kebijakan perencanaan pemindahan Ibu Kota Nasional, pemerintah telah mengumumkan rencana untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Artikel ini juga mengkaji alasan pemindahan dengan menganalisis aspek rencana kebijakan publik, membahas pro dan kontra pemindahan termasuk pembiayaan, implikasi ekonomi, dan resiko potensial. Penulis menekankan perlunya mempertimbangkan aspek sosiologis, geografis, dan geopolitik dalam pengambilan keputusan. Namun, terdapat kritik juga dan kekhawatiran terkait rencana ini, termasuk waktu pemindahan selama pandemi COVID-19 dan beresiko lingkungan.
Ini juga menyoroti kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam proses pemindahan, termasuk masalah hukum, administrasi, serta perlunya manajemen dan koordinasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Saya juga menekankan ibu kota merupakan topik analisis yang saat ini. Di sini juga ada terdapat dua terminologi berbeda dalam tulisan ini, yaitu kebijakan dan analisis kebijakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain PDB per kapita, luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk. Terdapat 5 topologi alasan mengapa ibu kota dipindahkan, yaitu tujuan pembangunan atau penguatan identitas bangsa, penyebaran pembangunan daerah, masalah kompleks yang dihadapi oleh ibu kota sebelumnya. Untuk mengurangi atau meredam ancaman pemberontakan dan subjektivitas keputusan pemimpin negara. Pemindahan ibu kota dapat mendukung penguatan identitas suatu bangsa lain dari menjadi simbol keberagaman. Pemindahan ibu kota juga dicatat dalam bentuk pemberantasan sentralisis, yaitu asas sentral. Diperlukan beberapa hal pendukung juga seperti kesiapan lahan pemukiman dan tata ruang wilayah, sumber daya manusia pendukung, aspek sosial, budaya, keamanan, dan daya dukung lingkungan hidup. Dalam konteks pemindahan ini, saya juga menyoroti hukumnya itu ya, unsurnya itu yaitu unsur perencanaan normatif dan karena ini dapat menjadi relevan dalam implementasi pemindahan tersebut. Kebijakan yaitu nilai-nilai yang diinginkan perencanaan normatif melibatkan penetapan aturan kebijakan standar yang harus dipatuhi dalam proses pemindahan ibu kota. Selanjutnya yaitu konteks pemindahan ibu kota menurut perencanaan norm informatif. Ini juga dapat relevan menurut saya karena dapat mengelola pemangku kepentingan dan memastikan partisipasi efektif dalam perencanaan informatif. Karena ini melibatkan penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses kepada pemangku kepentingan terkait rencana dan proses pemindahan ibu kota ini. Terus juga saya menyoroti terkait aspek perencanaan indikatifnya, yaitu menjadi relevan dalam mengarahkan dan mengatur implementasi pemindahan tersebut. Perencanaannya indikatif melibatkan penetapan sasaran, target, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan pemindahan ibu kota yang baik. Terima kasih. Oke, di sini saya mau presentasiin tentang faktor pendorong dan faktor penghambat pemindahan IKN. Yang pertama, faktor pendorong. Faktor pemindahan IKN ini juga sering banget jadi pertimbangan politik, pertimbangan utama dalam pemindahan ibu kota. Pertimbangan ini juga berguna untuk meningkatkan persatuan nasional, mengurangi ketimpangan di wilayah negara tersebut. Diharapin sama dengan pembangunan ibu kota ini juga dapat dikembangin kawasan baru yang ngurangin pemusatan di ibu kota yang lama. Terus pertumbuhan ekonomi ibu kota yang lama itu jauh lebih cepat dibanding wilayah lain di negara tersebut. Memindahkan aktivitas perekonomian itu nggak mudah, tapi bukan juga fungsi ibu kota dipindahin itu demi memperbesar daya dukung ibu kota lama untuk nyaman dihuni dan kasih kesempatan kota baru dan kawasan juga turut berkembang. Pertimbangan pemindahan ibu kota juga alasan masalah sosial yang muncul, daya dukung ekologi, dan berbagai persoalan transportasi kota. Jakarta perlu disikapin secara hati-hati, jangan sampai kemauan penyelesaian persoalan ibu kota Jakarta itu sekedar memindahkan masalahnya ke daerah yang dituju sebagai kawasan ibu kota negara yang baru nantinya. Ibu kota Jakarta yang multifungsi itu dampak dari penerapan sistem pemerintahan yang sentralistis. Akibatnya itu sejumlah dampak sosial, politik, ekonomi, dan ekologi muncul dari penerapan sistem pemerintahan itu. Meski diakuin hal ini sebagai bentuk penopang stabilitas politik guna melaksanakan pembangunan ekonomi. Kesadaran atas kuatnya era otonomi daerah dan masih hidupnya sentimen etnisitas. Meskipun Kalimantan ini tergolong moderat
di dalam karakter sosial warganya. Pentingnya untuk mengelola pemerintahan yang sesuai sama keadaan dan arah tahapan pengembangan di masa depan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan semacam itu. Maka dibutuhin nih banyak hal pendukung kemauan politik pemerintah tanpa mengabaikan aspek aturan hukum di. Nah, faktor penghambatnya itu posisi IKN rentan banget dapat ancaman dari luar karena dilihat dari sejarah Jepang pertama kali datang ke Nusantara itu ada di Balikpapan, terus habis itu baru invasi ke Jawa. Kebutuhan dana yang sangat besar, aspek pembiayaan pemindahan IKN ini juga masih tanda tanya karena berdasarkan perkiraan Bappenas 2019 kebutuhan pembiayaannya itu totalnya 466 triliun. Dengan biaya sebesar ini pemindahan IKN juga berdampak sama meningkatnya 0,1% PDB real nasional, menurunnya kesenjangan antar kelompok, pendapatan yang dilihat dari kenaikan price of capital dan price of labor. Kita bisa belajar gimana caranya membangun dan mengelola kawasan metropolitan, di mana pusat pemerintahan dan pusat penduduk IKN ini rentan juga sama rawan kondisi pangan. Karena Kalimantan Timur sama daerah sekitarnya itu belum swasembada pangan. Penduduk IKN dan sekitarnya juga berpotensi kekurangan air karena daerah itu terindikasi sangat minim sumber air baku. Potensi banjir di IKN juga tinggi karena selama ini 60,34% bencana yang terjadi di Kalimantan itu didominasi sama banjir. Potensi gempa sama tsunami disebabkan longsoran bawah laut juga bakalan terjadi karena ada 3 titik sesar, yaitu sesar Maratua, sesar Mangkalihat, sama sesar Patarnostes. Pelajaran utama dari berbagai ide pembangunan kawasan Indonesia itu peran pemerintah yang terlalu dominan sama pembangunan kawasan strategis. Jadi kadang ngelupain aspek kearifan lokal dan pelibatan masyarakat secara langsung. Seharusnya peran pemerintah itu terbatas untuk pembangunan infrastruktur yang utama krusial. Sektor kawasan yang kemudian seharusnya dilibatin untuk mengisi ruang perluasan dan pengembangan yang berpotensi memacu pertumbuhan kawasan. Persoalan lain dari sisi kelembagaan itu konsistensi kebijakan. Kita juga harus ngakuin bangsa Indonesia itu perlu ningkatin kemampuan dalam mastiin keberlanjutan suatu program jangka panjang, apalagi kalau program ini melibatin pihak di luar pemerintahan seperti swasta dan lembaga asing. Simpang siur kebijakan jangka panjang juga pasti nyebabin ketidakpastian hukum bagi masa depan IKN, yang akhirnya itu jadi penghambat realisasi tahapan program dan pencapaian tujuan. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3 tentang pemaparan materi mengenai perencanaan rencana atau perencanaan dalam instrumen pemerintahan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.